Halo Sobat Healthies, kembali lagi di Info Podcast, informasi, promosi, dan edukasi kesehatan. Sobat Healthies, saya Cecilia yang akan menemani Info Podcast pada saat ini. Sobat Healthies mungkin sudah tahu ya, karena kita kan sudah memasuki bulan Agustus, di mana bulan Agustus itu sendiri merupakan bulannya atau pekan menyusui sedunia. Dengan adanya tema yang baru ini nih, yaitu menyusui sebagai awal kehidupan yang berkelanjutan, itu membuat kita bahwa harus explore lagi gitu ya tentang menyusui itu sendiri. Oke baik, narasumber kita pada hari ini ada Kakak Ageng Citra Mulia gitu ya, selaku Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Cabang Kota Depok. Betul. Atau biasa dikenalnya Aini ya. Betul banget. Oke, Kakak tadi sebenarnya kami udah mengatakan bahwa terkait temanya gitu ya. Boleh mungkin Kak diberitahu terkait makna dari tema itu sendiri menurut pandangan Kakak seputar menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan itu seperti apa sih? Oke, terima kasih sebelumnya kami diundang untuk dalam rangka WBW 2026. Jadi perkenalkan, saya Citra, saya konselor menyusui dan konselor PMBA juga. Saya juga ibu dari dua anak dan dua-duanya saya susui 2 tahun 4 bulan sampai 2 tahun 6 bulan. Dalam rangka WBW ini judulnya aja udah tentang prioritas menyusui gitu, dimana sebenarnya bukan berarti hanya untuk urusan ibu aja gitu, tapi ada banyak peran yang sangat penting di dalamnya gitu kan. Dimana yang pertama, yang paling dekat banget adalah gimana caranya seorang ibu menyusui bisa nyaman tanpa halangan saat dia harus nyusuin si bayi gitu. Dari basicnya aja gitu, dia ada dari keluarganya, yaitu dari peran suami, peran ibu, nenek atau pengasuh itu juga sangat dibutuhkan gitu. Gimana ibu bisa nyaman di rumah nyusuinnya setelah pulang dari rumah sakit, ya itu adalah keluarga terdekatnya gitu kan. Kemudian ada lagi peran dari tempat bekerjanya gitu, dimana dapat cuti melahirkan, tidak hanya untuk ibu loh gitu, tapi untuk ayah tuh juga penting banget nih gitu kan, dapat 3 hari 5 hari cuti melahirkan si ibu, si istrinya, ayahnya juga pun dari kantornya mendapatkan cuti itu gitu kan, sekitar 5 hari. Itu juga sudah ada di beberapa perusahaan-perusahaan juga sudah ada, tapi mungkin memang belum menyeluruh di Indonesia gitu. Kemudian ada lagi masuk ke pemerintahan gitu kan. Pemerintah harus memberikan fasilitas umum di tempat-tempat untuk konselor buat mereka nyusuin di ruang laktasi. Mungkin kalau di kalau kita naik kereta udah ada tuh di beberapa ruang-ruang laktasi, tapi memang mungkin ada beberapa yang layak dan tidak gitu. Kemudian di mall-mall itu udah banyak banget yang sangat-sangat busui friendly gitu, jadi bikin ibu lebih nyaman, bikin ibu lebih relax untuk saat nyusuinnya juga gitu. Terus ya lupa juga pemerintah itu kita butuh banget untuk mendukung nakes-nakes untuk bisa diberikan fasilitas mengikuti pelatihan konselor menyusui agar menjangkau beberapa daerah-daerah yang memang tidak terjangkau sama kota-kota besar gitu. Kadang-kadang pernah kita AIMI Depok mendapati klien home visit gitu, dan itu di daerahnya sangat jauh gitu kan, yang kayak masuk ke Bogor enggak, tapi ini masih masuk ke Depok nih gitu, kayak gitu. Mungkin kalau banyak puskesmas atau kader-kader yang memang difasilitasi oleh pemerintah, itu akan sangat mempermudah ibu-ibu yang baru melahirkan untuk butuh konselor gitu kan gitu. Jadi salah satunya dari tema kita yang WBW dari 2026 ini adalah dukungan dan support untuk ibu lebih nyaman tanpa halangan dalam menyusui gitu, Mbak. Oke baik, luar biasa banget
jawabannya. Baik Mbak, menyikapi dengan tadi jawaban Mbak di mana pemerintah itu sangat amat berusaha gitu ya supaya ada ruang laktasi. Berarti Betul. bisa disimpulkan juga bahwa ASI ini merupakan investasi ya Mbak Iya, gitu. betul. Mungkin bisa dijelaskan juga Mbak, kenapa ASI itu merupakan investasi gitu bagi bangsa kita. Ya, jadi kalau kita lihat sendiri gimana banyaknya komposisi ASI yang sangat baik gitu kan. Investasi itu nggak cuman buat jangka panjang atau ke negara aja gitu, tapi yang kecil dulu deh gitu. Investasi yang untuk ibu dan bayinya adalah banyak bonding nih gitu, dapat bondingnya, dapat skin to skinnya gitu, dimana si ibu juga bisa happy gitu kan. Dan nggak jauh itu ayah, investasinya murah loh, gratis gitu, sudah ada nih sepaket, jadi si ayah tidak perlu beli-beli lagi di luar gitu kan. Kemudian di selain skin to skin, ini juga bisa menaikkan hormon oksitosin gitu kan, dimana si ibu juga jadi bisa lancar nyusuinnya gitu kan, asinya juga lebih deres gitu kan gitu. Jadi sebenarnya yang paling di highlight adalah ini gratis gitu sih gitu. Jadi mempermudah siapa sih sekarang nggak suka gratis gitu kan gitu. Jadi kayak ini investasi yang paling semua orang suka gitu lah gitu kan gitu. Jadi kayak kalau dibilang investasi yang terbaik apa untuk masa depan, yang pertama pasti bayi-bayi ASI itu lebih jarang sakit gitu, antibodinya lebih bagus gitu, untuk kedepannya anak-anak ini lebih mandiri. Kenapa dibilang lebih mandiri? Padahal kan dia nempel mulu sama ibunya gitu. Di saat bayi dia skin to skin, banyak dekat dengan ibunya gitu kan, dia lebih percaya diri untuk dia menghadapi aktivitasnya gitu. Apalagi dia sudah mulai toddler segala macam, itu dia lebih banyak rasa percaya dirinya lebih kuat gitu. Itu juga bisa jadi investasi si anak juga, Mbak. Oke, terima kasih Kakak Citra ya untuk jawabannya. Oke Kak, ini satu lagi nih Kak, ini terkait manfaat ASI gitu. Kenapa menurut Kakak itu merupakan makanan terbaik untuk bayi gitu? Di luar banyaknya opsi mungkin ya, kenapa ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi? Ya, jadi komposisi yang pas itu kan memang Tuhan sudah memberikan kita bayi gitu. Sudah menitipkan kita si anak gitu, tidak mungkin menitipkan rezekinya gitu kan gitu. Makanan terbaik adalah yang sudah diberikan itu gitu kan. Jadi kalau ditanya mengapa ASI adalah sebagai makanan terbaik untuk bayi adalah kalau kita lihat lambung bayi saat bayi baru lahir itu, dia ususnya masih belum tertutup dengan sempurna, Mbak. Jadi si ASI itu adalah makanan yang paling nyaman untuk dicerna dan diberikan ke bayi. Itu yang terbaik adalah ASI gitu kan. Jadi kalau dia diberikan susu formula, atau dia kadang ada yang kasih pisang gitu kan, bayinya nggak kenyang-kenyang dikasih aja pisang deh gitu kan, ada nanti ketimbul alergi lah, sembelit lah gitu. Jadi dimana Tuhan sudah memberikan semua vitamin dan antibodi yang bagus di satu paket nih gitu kan. Jadi itu sudah termasuk yang baik gitu untuk diberikan kepada bayinya gitu kan gitu. Jadi menghindari alergi, menghindari kolik juga gitu. Terus kalau kita berikan bayi sufor misalnya, itu di saat dia masih newborn gitu, kadang kita tidak tahu takarannya gitu. Permasalahan di Indonesia kebanyakan adalah kita kadang tidak banyak membaca yang ada di keterangan-keterangan yang penting gitu kan. Jadi kadang kita memberikan dengan ya udah kasih aja deh gitu kan, takaran airnya, panas si airnya juga gitu. Jadi akan bermacam-macam nih gitu, jadinya kemana-mana gitu. Jadi memang yang terbaik adalah si ASI ini yang harus diberikan ke bayi gitu kan, untuk melindungi lambungnya, terus kenaikan berat badannya juga kayak gitu. Dan komposisinya pun juga memang sudah pas gitu. Dari dia yang baru 3 hari masih lambungnya seklereng gitu kan gitu. Jadi kayak ya memang
keluarnya belum banyak karena lambungnya cuma segini nih gitu. Jadi ntar pas dia udah 3 bulan udah mulai membesar lagi pun produksinya juga akan banyak gitu. Jadi memang sudah sesuai dengan komposisinya yang sudah akan diberikan sesuai dengan kebutuhan bayinya. Oke, berarti ASI itu memang benar-benar menyesuaikan ya. Betul. Oke Mbak. Kemudian saya dari tadi kebalik-balik nih antara Mbak dan Kakak. Iya, nggak gitu apa-apa, boleh. Kakak Citra ya. Kakak Citra, jadi kan tadi Kakak udah menjabarkan gitu ya terkait manfaat ASI itu ya. Kurang lebih terkait kesehatan anak tentunya. Mungkin bisa dibantu untuk jabarkan lagi nih Kakak untuk jangka pendek dan juga jangka panjangnya terkait manfaat ASI tersebut. Ya, kalau manfaat jangka pendeknya gampangnya aja dia jadi mudah dicerna seperti yang tadi aku bilang. Terus skin to skin sama bayi dan ibu itu waktu nyusuin itu nggak lama. Kalau pengalaman aku di saat aku menyapih bayiku, abis itu aku kangen gitu. Jadi kayak manfaatkan 2 tahun sekian ini yang itu nggak lama waktunya gitu. Jadi kayak itu adalah manfaat jangka pendeknya gitu. Terus nggak lupa ternyata itu buat ibu adalah KB alami. Gitu. Jadi saat ibu menyusui dengan ASI eksklusif, dia tidak dicampur dengan sufor gitu kan, itu adalah membuat si ibu KB alami untuk tidak hamil lagi gitu. Terus kemudian untuk jangka panjangnya selain bonding juga gitu, gigi dan rahang anak menjadi kuat Mbak. Gitu. Di saat dia nyusu, rahang itu bergerak dengan sempurna gitu kan gitu Kak. Beda dengan kalau kita ngedot cuma depannya doang gitu. Tapi kalau misalnya dia menyusui, semuanya terbuka dan semuanya bergerak gitu. Itu bikin rahang lebih matang dan menghindari si anak jadi susah bicaranya atau speech delay mungkin gitu. Itu jangka panjangnya beberapa memang ada pengaruhnya seperti itu gitu. Karena dengan penggunaan DOT itu biasanya anak akan lebih susah disapihnya. Oh iya. Karena DOT itu kan lebih bisa dibawa kemana-mana nih gitu. Sedangkan sama ibu kan kalau dia udah mulai 2,5 tahun dia harus sudah mulai belajar nih sekolah misalnya preschool atau apa gitu. Itu kan dia udah harus lepas dong dari ibu gitu kan. Tapi kalau dia pakai DOT aku bisa aku bawa nih gitu. Sebenarnya sih gitu. Jadi kayak itu hal simple sebenarnya yang kadang orang tidak melihat jangka panjangnya seperti itu gitu ke manfaatnya gitu. Baik Kak, berarti untuk manfaatnya itu sangat amat jangka panjang terkait kesehatan anatomi dan juga fisiologis dari anaknya tersebut ya Kak. Oke Kak, kemudian Kak banyak sekali karena di internet itu beredar bahwa anak tuh harusnya dikasih ASI itu sampai bulan segini. Mungkin bisa diklarifikasi gitu Kak. Sebenarnya tuh bulan keberapa sih anak tuh harus diberikan sampai bulan keberapa anak diberikan ASI eksklusif disarankan gitu. Oke. Ya, jadi emang ASI eksklusif itu kan 6 bulan gitu. Jadi di 6 bulan pertama memang wajib hanya ASI aja tanpa ada air putih, tanpa ada tadi aku bilang jus mungkin atau apa? Pisang. Kadang jadi gini, bayi di umur 2 minggu itu ada namanya growth spurt. Di mana dia nyusunya kebutuhan nyusunya tuh banyak banget gitu kan. Bahkan kayak ditaruh sedikit dia pengen nenen lagi, ditaruh sedikit pengen nenen lagi gitu kan. Jadi kayak biasanya ibu-ibu yang merasa kayak gitu dia mulai merasa goyah, ASI aku nggak banyak nih, ASI aku kayaknya kurang nih, kita tambah sufor aja deh, dia masih lapar nih anaknya, kita kasih MPASI dini aja deh gitu. Jadi kayak tolong hindari yang kayak begitu karena memang hanya 6 bulan pertama hanya ASI eksklusif aja. Terus masa-masa growth spurt itu sebenarnya itu memang berulang. Jadi di sekitar 2 minggu, umur 1 bulan atau umur 3 bulan dia ada lagi gitu kan. Dan itu wajar banget gitu. Biasanya saat itu dia jadi naikkan berat badannya cepet banget gitu. Jadi kenapa dia pengen nyusu mulu gitu kan. Jadi itu juga salah satunya gitu. Jadi memang kita tidak menyarankan 6 bulan itu ada makanan lain selain ASI eksklusif gitu. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Berarti sebenarnya pikiran juga mental ibu tuh sangat berpengaruh juga ya dengan produksi ASI-nya. Oke Kak, untuk
sekarang untuk ibu-ibu yang sudah memberikan anaknya empati gitu, banyak juga nih yang bertanya-tanya, Iya. apakah kalau misalnya sudah diberikan empati, frekuensi ASI-nya harus dikurangi atau bagaimana? Iya, biasanya MPASI itu mulai di 6 bulan. Jadi setelah ASI eksklusif 6 bulan, terus 6 bulan mulai 6 bulan 1 hari gitu, mulailah si bayi ini MPASI gitu kan. Tetap susuin semau bayi, itu notnya gitu. Jadi jangan pernah mengurangi porsinya bayi saat masih menyusu gitu, karena mau dia sudah MPASI, tetap ada bagian di lambungnya masih bisa buat ASI-nya nih, masih bisa nyusu nih gitu. Jadi kayak tetaplah susui semau bayi gitu. Jadi tidak ada harus terpatok kayak dia udah udah MPASI nih gitu kan. Jadi kayaknya ASInya ngurangin aja deh, ibunya nggak nyusuin lagi, atau frekuensi yang ini dikurangin aja kayak gitu. Itu lebih baik sih tidak perlu gitu, karena nanti dengan berjalannya waktu sebenarnya produksi ASI kita juga akan mengikuti kebutuhan bayinya gitu kan. Bayinya sudah mulai besar, bayinya juga sudah mulai nanti naik umur setahun misalnya, setahun setengah gitu. Frekuensinya pun akan berkurang kok gitu. Jadi jangan khawatir, sebenarnya nggak ada bayi yang kekenyangan karena dia nenen sama ibunya gitu. Jadi tetaplah sesuai semau bayi aja, biarpun bayinya udah MPASI gitu kan. Jadi aman aja sebenarnya. Baik Kak, jadi jangan dibatasi ya. Betul, nggak boleh Baik. dibatasi. Kemudian Kak, sekarang kan juga banyak ya yang ibunya mungkin merasa, oh ini kok nggak keluar ASI-nya, apakah harus gitu datang ke konselor laktasi, dan kapan harus datang ke konselor laktasi itu ketika mengalami permasalahan menyusui tersebut Kak? Sesegera mungkin. Karena kita nggak pernah tahu, kalau bisa saat hamil trimester ketiga udah mulai bisa tuh tanya-tanya sama konselor laktasi, atau misalnya sama dokter laktasi di rumah sakit yang memang akan dia melahirkan. Kemudian kalau kita berusaha untuk tidak ada permasalahan saat sudah ada bayinya, justru itu. Tapi kalaupun misalnya saat melahirkan baru ke konselor laktasi, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya sebaiknya secepat mungkin gitu. Jadi apa yang mau didiskusikan, apa yang mau mau diperbaiki lagi gitu kan. Kadang ibu-ibu sekarang tuh udah pinter-pinter banget Mbak gitu. Jadi kayak informasi tuh udah amat sangat banyak di mana-mana. Tapi saat kita terima yang too much information, malah jadi overthinking sendiri gitu. Jadi kayak benar gitu, kayak ini benar nggak ya? Kalau yang di sini kok ngomongnya gini, kalau di sini ngomongnya gini ya. Jadinya kemana-mana gitu kan. Berujung dengan ASInya nggak keluar dong nanti kalau ibunya stres gitu kan gitu. Jadi gimana caranya adalah di saat ibu-ibu sudah masuk ke trimester ketiga, silakan hubungi konselor laktasi, dokter laktasi yang emang lebih nyaman di rumah sakit yang sudah akan melahirkan, atau langsung menghubungi konselor laktasi yang memang bisa home visit saat dia sudah pulang gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia misalnya Mbak, saya lahiran hari Senin nih, misalnya saya sesar, saya kontak Aimi untuk Selasa deh, karena saya mau Selasanya saya udah ada bayinya nih gitu kan, saya mau langsung hospital visit, boleh banget gitu. Jadi nggak harus menunggu si bayi, ibu dan bayi pulang ke rumah. Tapi di saat H-1 udah lahiran, kalau misalnya mau hospital visit, kita boleh banget, nggak apa-apa gitu. Oke, baik Kak, berarti sesegera mungkin mungkin, benar. Baik Kak, sebagai Kak Citra nih, sebagai ketua AIMI Kota Depok gitu, biasanya tuh melihat kasus itu seperti apa sih Kak? Dari biasanya ibu-ibu itu tuh kasus menyusuinya atau permasalahan itu seperti apa, mungkin bisa diceritakan gitu? Beberapa kali yang aku datang untuk konseling home visit itu adalah sebenarnya kadang dari masalah kecil, tidak adanya support dari keluarga, dari suami, atau tidak adanya bantuan dari lingkungan terdekat gitu, seperti ibu, atau misalnya ibunya membantu tapi too much nih, ibunya membantu kayaknya harus diginin aja deh, nggak boleh begitu deh, nggak boleh ini deh gitu. Itu kadang ibu-ibu tuh jadi bingung apa yang harus dilakukan gitu kan. Jadi kadang aku konseling pun kayak hanya mendengarkan curhatan apa yang keluh kesahnya ya si klien ini gitu. Jadi
kadang kita datang ke rumah para klien itu kayak 30 menit pertama hanya bonding dulu nih sama dia nih, ibu masalahnya apa gitu, apa yang kesulitannya gitu kan. Ternyata beberapa kali aku datang adalah support di dalam lingkup kecilnya dulu gitu. Kemudian kalaupun misalnya lingkup kecilnya sudah amat sangat baik, yang kedua itu biasanya dia merasa asinya sedikit. Gitu. Jadi hanya merasa aja, udah jelas sih pasti asinya sedikit, kan baru lahiran gitu, bayinya bisa segini, balik lagi tadi aku bilang gitu kan, kayak gitu kan. Terus paling kayak perlekatannya gitu kan. Terus ibu-ibu nih suka banget membedakan anak pertama saya anak kedua saya beda nih gitu kan. Jadi kayak dia lahiran anak kedua atau anak ketiga, terus kemudian tuh anak pertama saya nggak begini kok bu gitu mbak gitu, tapi kayak yang ini kok gini sih gitu kan. Jadi stop untuk membandingkan anak pertama dan kedua, karena itu kan menjadi overthinkingnya si ibu. Akhirnya merasa perakatannya susah, asinya nggak keluar lagi gitu kan. Itu permasalahan yang umum banget, tapi itu memang banyak banget kejadian beberapa kali begitu gitu kan. Terus kayak tempat kerja juga nih mbak gitu, beberapa kali memang kayak nanti dia masih cuti nih gitu, tapi nanti dia udah bingung nih, nanti pumpingnya gimana ya mbak kalau udah masuk kerja gitu sih gitu. Jadi kayak beberapa memang mungkin tempat kerjaan itu belum yang memfasilitasi nyaman untuk ibu pumping, ruangan pumping gitu, ruangan laktasi di kantor-kantor gitu kan. Jadi ini memang umum banget. Beberapa kali pun permasalahannya di yang aku konseling udah selama ini aku di AIMI Depok gitu. Jadi kayak kurang lebih itu sih gitu permasalahannya yang aku dapetin. Baik Kak, berarti sebenarnya berawal dari overthinking dan juga pikiran ya bener sebenarnya. banget. Kemudian dari kakak sendiri gitu, apakah sebenarnya ada solusi yang paling kakak rekomendasikan gitu ya untuk ibu-ibu yang sedang menyusui dan juga sedang overthinking ini yang membuat produksi asinya jadi seret mungkin ya gitu, boleh Kak? Jadi menurutku solusinya saat kita merasa udah ada kesalahan nyusuinnya, terus merasa asinya sedikit gitu kan, balik lagi apa yang kita butuhkan itu langsung hubungi konselor menyusui. Dan balik lagi, waktu kita hamil apa sih yang bikin kita happy? Jajan, makan pedas-pedas, gurih-gurih, nonton drakor sekarang gitu kan. Jadi kayak balik lagi gitu kan, apa yang bikin oksitosin itu jadi lebih hormon itu meningkat gitu kan gitu. Jadi cari kesenangan apa yang ibu suka gitu. Pernah ada yang nanya sama aku, mbak kalau aku mau makan pedas-pedas lagi boleh nggak gitu. Boleh tapi tidak berlebihan gitu. Apapun yang berlebihan kan memang tidak baik nih gitu kan. 9 bulan kemarin mungkin dia suka banget sushi tapi nggak bisa makan sushi nih gitu. Abis melahirkan ya boleh dong gitu. Jadi carilah kesenangan untuk memberikan hormon itu meningkat lagi dan asinya lancar lagi sih gitu. Itu sih solusi yang paling utama banget gitu. Paling yang kadang orang kayak aduh gimana ya asinya seret nih gini. Sebenarnya cari apa yang kesenangan kamu, yang kamu lagi happy itu apa, yang ngapain ya gitu. Sekecil mau nitipin anak ke neneknya dong, mau nitipin anak ke suami karena aku pengen rebahan dulu, boleh gitu. Itu ini banget kan, basic banget sebenarnya. Tapi ibu-ibu tuh paling nggak mau atau paling nggak mau ngerepotin atau nggak enakan. Nah itu juga jadi salah satu permasalahan juga sebenarnya gitu. Nggak apa-apa nanti aku nyusuin sambil tiduran, padahal ibunya baru ngelahirin, badannya capek banget loh gitu. Jadi butuh istirahat juga gitu. Jadi jangan pernah sungkan untuk minta tolong hal kecil apapun untuk bikin ibu itu jadi happy lagi gitu kan gitu. Self healing ya Kak. Ya bener, self reward juga. Betul. Kak, tadi sebenarnya kakak udah sempat mention ya seputar ibu-ibu bekerja nih. Adakah tips and trick Kak supaya ibu-ibu bekerja ini masih bisa menyusui dengan baik gitu? Oke, tips and tricks untuk para working mom. Jangan lupa disiplin waktu buat pumping, itu sih gitu kan. Jadi dengan nggak tahu ya, mungkin karena cewek kan biasanya kayak beli barang-barang perintilan lucu-lucu. Sekarang kan udah banyak banget nih kayak tas apa namanya, cooler bag gitu-gitu gitu kan, udah bikin semangat buat pumping. Itu boleh, nggak apa-apa gitu kan. Tapi jangan lupa satu itu adalah
disiplin waktu untuk memerahnya gitu kan. Jadi misalnya ibu udah dari rumah 2 jam sampai kantor 2 jam terus sampai pulang, nanti sampai rumah lagi susuin langsung bayinya gitu. Jadi pulang-pulang itu membawa oleh-oleh si ASI perahnya ini untuk bayinya untuk besoknya lagi gitu. Jadi kalau disiplin waktu, jangan tunggu payudara keras dulu gitu. Yang penting disiplin bisa lancar gitu. Oke, Gitu. baik. Karena kalau misalnya kita udah nunggu nih, kadang-kadang ada, Mbak, aku harus balik kerja lagi nih gitu kan. Apa yang harus aku lakukan gitu. Nanti kalau payudaraku belum kencang, aku nggak pumping dulu ya gitu. Justru kita nggak mau nunggu payudara kencang dulu gitu kan gitu. Ibarat payudara kencang itu adalah toko, barang-barangnya banyak, nggak dijualin, gimana bisa ngisi lagi gitu. Tapi kalau misalnya toko ini barang-barangnya dijualin banyak, pembeliannya gitu, otomatis kan dia ngisinya banyak nih gitu. Itu sama aja kayak produksinya si payudara itu gitu kan. Jadi kalau sering dikeluarin, dia nggak ada stok, ready stock terus gitu kan, banyak dikeluarinnya gitu, akhirnya dia akan memproduksi banyak lagi, banyak dikeluarin produksinya banyak lagi, banyak permintaan produksinya juga banyak lagi gitu. Jadi jangan menunggu, yang pertama jangan menunggu payudara kencang, yang kedua adalah disiplin waktu. Kalau mau 2 jam pumping, 2 jam pumping, 2 jam merah itu boleh gitu, atau mau 3 jam boleh. Tapi saranku adalah disiplin waktu itu nomor 1 yang untuk working mom gitu. Jadi jangan sampai lengah nih gitu kan, jangan sampai juga nunggu payudaranya kencang juga gitu. Follow up question nih Kak, mungkin apakah bisa dijelaskan nih baiknya apakah pakai dot atau pakai apa nih Kak untuk pemberian ASI tersebut kepada bayinya? Bayinya di rumah nih, ibunya kerja gitu ya. Banyak banget media-media lain selain botol dot, yaitu ada Spuit, ada Cafeeder yang kecil gitu. Jadi pipet juga bisa gitu. Jadi banyak banget media lain selain botol dot yang memang amat sangat kita takutkan kalau misalnya dia nyusu sama ibunya mau nih gitu. Terus pas ditinggal sama ibunya, dia dengan pengasuhnya atau dengan si nenek ternyata pakai dot gitu. Ibunya pulang masih mau kok nyusu sama ibunya. Selang seminggu 2 minggu, kok produksi ASINya berkurang ya gitu. Ternyata saat dia nyusu sama dot dan dia nyusu lagi sama ibunya, posisi perlekatannya sudah berubah. Dengan posisi perlekatannya berubah, jadinya dia tidak menyedot payudara ibunya dengan baik, tidak ngenyot lagi dengan baik gitu. Jadi permintaannya sedikit, balik lagi nih ke si toko, permintaannya sedikit, ya udah produksinya juga dikit aja gitu. Lama-lama merasa ASINya belum 2 tahun udah nggak ada lagi kayak gitu. Jadi memang amat sangat disarankan untuk ibu yang bekerja dapat cuti 3 bulan, 2 bulan pertama direct breastfeeding langsung, terus sebulan sebelumnya itu mulai pelan-pelan nyetok buat ASIPnya, kemudian panggil konselor menyusui untuk sama-sama belajar gimana cara pemberian ASIP dengan tanpa dot, dan yang harus belajar bukan ibunya, tapi adalah pengasuhnya, ayah dan neneknya mungkin yang akan dititipkan nanti gitu. Karena saat bayi diberikan ASI perah dengan ibunya, aku yakin dia akan menolak gitu. Karena kayak yang bau, yang wangi di sini nih, kenapa ini dikasih di tangan nih gitu. Jadi kayak bayi itu pinter gitu kan. Jadi di saat ibu sudah mulai bekerja, jangan lupa kayak afirmasi ke bayi, Dek, Bunda hari bulan depan udah mulai masuk. Nanti yang kasih susu, yang kasih ASIPnya adalah nenek gitu. Jadi nanti minumnya dengan Cafeeder ya, belajar yang pinter ya gitu. Dikasih afirmasi terus gitu. Percaya nggak percaya gitu, mereka pasti mendengarkan kok gitu. Jadi kayak jangan merasa kayak nggak mungkin bisa lah Mbak gitu. Tapi yakin deh gitu, pelan-pelan kita prosesnya bareng-bareng, belajar bareng-bareng, dan kita bisa panggil konselor laktasi juga gitu untuk ngebantu bagaimana caranya minum ASIP dengan Cafeeder dan media lain selain dot gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, ini insight baru ya. Selanjutnya nih Kak, ini sebenarnya udah hampir selesai kita ya. Oke.
Tapi mungkin saya minta pesan nih Mbak, Mm-mm. dari Mbak untuk ibu-ibu di luar sana yang sedang menyusui gitu, sedang berjuang. Oke. Boleh Mbak diberikan pesannya. Iya, em, jangan pernah patah semangat. Jangan lupa kalau misalnya ada merasa kesulitan, langsung hubungi konselor menyusui, langsung datang ke rumah sakit yang ada dokter laktasinya. Kemudian jangan pernah sungkan untuk minta pertolongan sama orang terdekat, biar ibu butuh istirahat gitu. Itu boleh banget gitu. Jadi kadang-kadang biar ibu itu punya rasa nggak enakan biasanya gitu kan, karena dia merasa multitasking, aku bisa ini bisa ini bisa itu gitu. Jadi jangan pernah sungkan, utamakan juga diri kita yang butuh istirahat ini gitu, biar ibunya nyaman, nyusuin bayinya juga nyaman gitu dari aku. Baik Kak Citra, sebenarnya ini semuanya tentang teamwork juga ya Betul, Kak, betul nggak cuma banget. tentang si ibu Iya. gitu yang harus berjuang. Baik, satu lagi nih Kak, Oke. untuk Kak Citra, menurut Kak Citra apakah ada harapan untuk pekan menyusui dunia? Harapannya semoga angka cakupan bayi ASI eksklusif dapat meningkat gitu. Terus jadi tolong kita banyak mendukung ibu menyusui juga gitu. Terus dari lingkungan juga support juga gitu kan. Jadi ya no judging sama ibu yang menyusui di tempat umum gitu. Dan tempat laktasi juga diperbanyak dan dibikin nyaman. Jadi untuk pemerintah juga semoga dapat memberikan fasilitasi buat nakes-nakes untuk bisa jadi konselor menyusui juga gitu. Jadi itu sih harapannya, untuk semoga nggak di tahun ini tapi tahun-tahun berikutnya udah lebih banyak lagi gitu. Baik Kak Citra, karena ini kita sudah selesai nih, mungkin boleh Kak Citra memberikan closing statement gitu ya, terakhir buat Sobat Healthies. Oke, Sobat Healthies, di sini aku ada buku KIA. Sekarang buku KIA udah bagus banget ya gitu. Jadi di buku KIA ini karena ternyata sangat lengkap banget. Di sini udah ada warna-warnanya ya, ternyata warna-warnanya. Jadi teman-teman ibu-ibu menyusui udah nggak bingung lagi nih, dan ibu hamil. Nah, di sini nanti ada tentang berikan ASI ini ada 0 sampai 6 bulan, udah terjelaskan sekali. Terus kayak ada manfaat ASI, terus kenapa ASInya sedikit di awal gitu, karena di sini udah ada gambar-gambar lambung bayi gitu Mbak gitu. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang sudah mendapatkan buku KIA ini, mungkin bisa dibaca-baca lebih detail lagi gitu untuk menambah pengetahuan gitu Mbak dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Citra. Iya, sama-sama. Untuk semua wawasan tambahan ya, untuk ibu-ibu dan juga Sobat Healthies yang sedang mendengarkan, pasti sangat amat bersyukur gitu ya Mbak, Amin. mendengarkan ilmu ini dari Kak Citra. Oke, terima kasih banyak Sobat Healthies yang sudah menonton. Kembali lagi di Info Podcast berikutnya. Info Podcast, sehat bersama, pasti bisa.